Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah bertemu lagi dan kita akan sambung ngaji. Kali ini masuk pada hadis ke-56. Sudah mau selesai ya, karena memang kitab ini As-Sittin Al-Adliyah 60 hadis tentang penguatan hak-hak perempuan. Oke, langsung aja kita baca hadis nomor 56. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab qala, berkata siapa Umar bin Khattab, naha, melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yu'zala, ing yento azl sapa seseorang, anil hurrati, saking perempuan merdeka, illa biizniha, kecuali dengan izinnya hurrah. Rawahu Ibnu Majah. Masih dalam bab muasyarah bil ma'ruf, hadis ke-56 ini bisa Umar katakan hadis tentang adab ataupun sopan santun dalam berkumpul antara suami dan istri. Ini udah balik semua kan ya, anak Mahat ya, gitu. Jadi Nabi pernah bersabda dari Umar bahwa seorang suami ketika mau melakukan azl itu harus seizin istrinya. Paham azl atau tidak? Ini perlu Umar jelaskan atau sudah paham? Jadi azl itu adalah ketika seorang suami melakukan orgasme atau mengeluarkan sperma maninya di luar vagina istri. Nah, jadi ketika berkumpul, ketika akan orgasme si laki-laki, maka si laki-laki akan menarik kemaluannya keluar dari vagina dan akan dikeluarkan di luar vagina si istri. Hal ini biasanya ya akan dilakukan oleh pasangan istri, suami istri ketika mereka tidak menginginkan untuk hamil. Salah satu istilahnya kalau bahasa hariannya KB ya, KB ala Islam atau KB alami dan lain sebagainya. Jadi istilahnya si suami harus menarik kemaluannya ketika orgasme di luar gitu. Nabi menganjurkan ketika para suami akan melakukan itu harus seizin istri. Ketika istri tidak setuju, ya suami jangan melakukan ini gitu ya. Ini juga hadis ini bisa kita pahami tidak hanya pada bab izin azlnya itu saja, tetapi bagaimana Nabi mengajarkan bahwa dalam berhubungan suami istri pun itu ada akhlaknya, dan tetap Nabi pun mengajarkan untuk saling menghormati tetap. Karena sebagian dari kita menganggap kadang hubungan suami istri itu adalah untuk memenuhi hasrat suami saja tanpa memikirkan si istri. Karena juga ya banyak sekali kita dengar banyak pasangan yang sudah menikah berapa tahun tapi si istri masih tidak bisa merasakan enaknya opo sih tentang hubungan suami istri. Enak opo sih loro tok kok. Enaknya opo ya ngono-ngono iku. Nah, ini mungkin pada kasus-kasus yang terjadi seperti itu mungkin tidak adanya komunikasi antara suami istri. Bagaimana suami berusaha untuk membahagiakan istri, memuaskan istri, pun sebaliknya. Bagaimana si istri berusaha untuk memuaskan suami dan memuaskan suami. Nah, ini dari hadis ini bisa kita pahami bahwa Nabi mengajarkan hubungan suami istri pun itu juga harus saling menghormati, saling menghargai, gitu ya. Bukan hanya untuk kepuasan suami, tidak. Kepuasan istri juga. Makanya sampai Nabi ngendiko ketika mau azl pamit to lho nang bojomu, izin ke istri dulu. Ketika istri, lu jangan. Karena apa harus izin istri? Karena kebanyakan biasanya orgasme laki-laki lebih cepat daripada perempuan. Ketika azl dilakukan, maka itu menambah kemungkinan istri belum mencapai orgasme, si suami sudah selesai duluan gitu.
Wong nggak azal aja terkadang istri masih ketinggalan, karena memang kalau dari segi kesehatan si perempuan itu memang lebih lama untuk mencapai orgasme. Makanya harus komunikasi antara suami istri. Ketika nggak pakai azal aja istri sulit untuk meraih kepuasan, apalagi azal. Makanya kata Nabi, kalau kamu mau azal tanyaan istrimu, mau enggak, bersedia apa enggak. Gitu. Maksudnya ini Nabi menjaga khawatir nanti para istri belum sampai orgasme sudah selesai. Gitu lagi lah kapan menikmatinya si istri kan gitu. Makanya sekali lagi dalam hubungan intim pun Nabi mengajarkan untuk saling menghormati, saling menghargai dan lain sebagainya. Ini pun sama ya, ketika misalnya si istri mau menggunakan KB yang itu mungkin bisa mengganggu kenyamanan suami. Contoh KB IUD atau spiral, kalau dalam bahasa di orang kampung biasanya spiral ya, itu alat yang dipakai di perempuan. Nah, itu terkadang memang mengganggu suami. Ini pun si istri harus komunikasi sama suami, Mas aku tak pakai IUD ya. Misalnya ketika sudah pakai KB itu berhubungan dan si suami merasa tidak nyaman, suami pun berhak untuk ngomong, Dek enggak enak, Dek aku ngerasa enggak enak. Oh ya udah kalau gitu gimana? Ganti aja ya, gitu. Dan lain sebagainya. Jadi sama-sama monggo ketika membahas tentang misalnya KB mau menjarakkan kelahiran, kehamilan itu juga harus musyawarahkan antara suami dan istri. Ya, jangan selama ini kadang yang banyak terjadi di masyarakat kita yang namanya KB adalah istri. Iya enggak? Istri ini kon ngombe pil, suntik, sing akhirnya kok gembrot-gembrot emak-emak soalnya suntik KB jadinya gembrot-gembrot dan lain sebagainya. Iya enggak? Iya, kalau enggak nanti flek-flek hitam-hitam di sini itu juga karena dari KB, dari hormon yang dimasukkan yaitu pil ataupun suntik itu. Selama ini yang namanya KB seolah-olah ya ikut tugas istri. Ya kono Dek, ngotakono bidanmu KB opo. Padahal kan tidak. KB itu tidak hanya untuk istri. KB untuk laki-laki pun ada. Dan ini monggo ketika jenengan semua sudah berumah tangga dibicarakan. Misalnya, Mas aku capek KB terus, aku sawakku gebrot ngene iki misalnya. Gantianlah Mas sampean yang KB. Oh iya, itu monggo dimusyawarahkan. Jangan seolah-olah urusan KB urusan istri. Padahal tidak ya. KB pun itu bukan hanya urusan istri. Yang menggunakan KB pun tidak hanya istri, lelaki pun ada KB-nya. Jadi itu monggo dibicarakan seperti yang dianjurkan oleh Nabi ketika misalnya azal ya tanyaan istrimu dulu, istrimu mau enggak? Kalau istrimu enggak mau ya jangan gitu. Sekali lagi Nabi mengajarkan ini ya sampai pada hal yang hubungan intim berdua aja itu pun Nabi masih mengajarkan untuk saling menghormati. Oke, itu hadis ke-56. Sambung hadis ke-57 Anil Miswar ibnil Makhramah qala berkata siapa Miswar, sami'tu mendengar siapa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa nabi wa huwa hale utawi nabi iku alal mimbar ing atase mimbar. Inna bani Hisham sak temene bani Hisham bin Mughirah iku istadzanu meminta izin siapa bani Hisham fi an yunkihu ing dalem yento menikahkan siapa mereka Bani Hisham ibnatahum ing anak-anak perempuan mereka Ali bin Abi Thalib ing Ali bin Abi Thalib. Fala adzanu maka saya tidak mengizinkan. Tsumma adzanu saya enggak mengizinkan. Tsumma adzanu saya enggak mengizinkan kata Nabi. Illa an yurida kecuali ing yento karep mau sapa Ibnu Abi Thalib Ali bin Abi Thalib an yutalliqa ing yen to mentalak siapa Ali bin Abi Thalib ibnati ing anak perempuanku wayan kiha dan menikahi siapa Ali bin Abi Thalib ibnatahum ing anak-anak perempuan Bani Hisham. Fa innama hiya moko angin pastine utawi Fatimah iku bad'atun bagian minni saking ingsun yuribu mengganggu ni ingsun apa ma sesuatu arabaha yang mengganggu apa ma ha ing Fatimah
wa yu'dzi dan menyakiti ni ing ingsun apa ma sesuatu ada yang menyakiti apa ma ha ing Fatimah. Rawahu Al-Bukhari. Oke, hadis ke-57 ini bisa Ummah katakan bahwa ini hadis tentang kesunahan monogami atau kesunahan beristri satu. Kalau orang banyak bilang ayo berpoligami ikut sunnah Nabi, bermonogami beristri satu pun adalah sunnah Nabi. Ini nggak pernah keluar tapi ya jarang. Jadi jangan cuma bilang kalau mau ikut sunnah Nabi makanya berpoligami, oh tidak. Bermonogami pun adalah sunnah Nabi. Jadi diceritakan dari Miswar bahwa Nabi pernah dawuh di atas mimbar, maksudnya ini berarti di hadapan banyak orang ya. Nabi bercerita bahwa ada satu keluarga Bani Hisham itu pingin menikahkan putri-putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ali terkenal ganteng memang ya. Jadi mungkin banyak yang pengen jadikan Ali mantu. Ganteng, soleh, pinter, pemberani ya. Sapa gak gelem duwe mantu ngono gitu ya. Ini anak Mahat kalau ada yang ganteng, pinter, soleh, baik hati, tidak sombong, ayo tak pek mantu juga, gitu ya. Jadi Nabi cerita bahwa Bani Hashim akan menikahkan putri-putri mereka dengan Ali. Nabi kemudian gimana? Fala adzanu. Saya tidak mengizinkan, dan Nabi sampai ngendiko sampai 3 kali. Saya tidak izinkan. Gitu. Kecuali memang Ali, kalau memang Ali mau menikahi mereka, ya udah talakan anakku dulu, kata Nabi seperti itu. Terus fa innama hiya bad'atun minni, Fatimah itu bagian hidup saya. Apa yang mengganggu dia berarti saya pun terganggu. Dan apapun yang menyakiti Fatimah itu namanya juga menyakiti saya. Itu kata Nabi. Jadi jelas sekali di sini bahwa Nabi juga menyarankan monogami, ya. Nyatanya ketika Fatimah mau ada rencana Ali untuk disuruh poligami, Nabi tidak ridho, Nabi tidak izin. Meskipun di sini ada para pembela poligami itu mengatakan kenapa Nabi ini melarang, itu karena memang katanya Nabi itu memang punya masalah dengan Bani Hisham. Kata mereka yang membela poligami. Oh makanya Nabi nggak setuju. Nggak setujunya bukan nggak setuju Ali berpoligami, tapi nggak setuju karena dengan Bani Hisham. Kata mereka yang masih mendukung poligami. Tetapi kita bisa lihat teks hadis di sini. Nabi ngendiko, yuribuni ma arobaha wa yu'dzini ma adzaha. Nabi kan ngendikonya seperti itu. Apa yang menyakiti Fatimah itu berarti menyakiti saya. Itu kan berarti namanya perempuan di poligami mesti sakit hati. Dan ketika perempuan sakit hati, kata Nabi, kalau itu menimpa anak saya, maka saya pun akan sakit. Gitu. Jadi Ummah pikir tidak beralasan juga ketika dibilang ini karena Nabi tidak setuju orangnya yang mau menikah dengan Ali, bukan poligaminya. Tidak. Nabi di sini bilang, ya kecuali mau nalak si Ali. Oh, soalnya nanti kalau Ali poligami, anakku bakal loro hati, anakku bakal terganggu hidupnya, kan seperti itu. Jadi itu ya, sekali lagi ini menunjukkan bahwa Nabi juga mensunnahkan untuk bermonogami. Jadi sekali lagi jangan lagi bilang ayo ikut sunnah Nabi, ayo berpoligami, jangan hanya seperti itu, karena jangan lupa Nabi juga menyarankan untuk bermonogami. Jadi bermonogami adalah sunnah Nabi, ya. Tidak hanya poligami, tapi monogami juga sunnah Nabi. Jadi itu. Karena ini zaman segitu aja ya, maksudnya zaman dulu Nabi pun mungkin sudah bisa membaca ya bahwa nanti rentetan dari poligami itu tidak semudah yang dibayangkan. Poligami memang dibolehkan dalam Islam, itu betul, memang dibolehkan, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Tidak hanya serta-merta orang ayo ikut sunnah Nabi berpoligami. Monggo sekarang kita viralkan juga bahwa monogami juga merupakan sunnah Nabi. Ayo ikut sunnah Nabi, kita bermonogami. Ayo ikut sunnah Nabi, nggak usah nikah lagi. Nah gitu ya. Ada anak Mahat kok rabi meneh, tak cewir sama Ummah.
Gitu ya. Jadi bukan mengatakan Islam melarang poligami, tidak loh ya. Memang Islam membolehkan poligami, tetapi sekali lagi dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Yang itu harus dilalui seseorang, barulah kemudian seseorang boleh berpoligami. Ya, jadi kalau nanti mbak-mbaknya misalnya nanti suaminya izin, Dek mau payung surga nggak Dek, gitu misalnya, ayo aku tak poligami, jawab aja, Mas ikut sunnah Nabi bermonogami, gitu ya, karena monogami adalah juga sunnah Nabi. Oke, sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf, kita sambung kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.